Puji Tuhan, saudara, kita boleh belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan baca dulu apa yang ada di banner, Matius 7 ayat 21. Siap ya? 2, 3. Matius 7 ayat 21, tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Mari saudara kita berdiri bersama, angkat Alkitab kita. Yuk, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Seperti yang saya janjikan, kita masih akan belajar. Pak, enggak keluar, Pak. Tolong dicabut dulu, Pak. Apa dan siapa yang mengisi, ya. Kita sudah belajar satu contoh kehidupan dari Yudas. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma Roma 12 ayat yang kedua sebagai ayat mas kita. Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara, kita sudah belajar bahwa perubahan pola pikir tidak bisa secara otomatis. Tidak bisa secara mistik ditengking sekalian langsung kabur gitu ya. Saudara, kita melihat diri kita sendiri masing-masing, saudara yang tahu, saudara. Di dalam kehidupan ini, saudara sudah banyak mendengar firman. Ada yang dari sekolah minggu, ya. Ya, ada yang usia sudah lanjut baru kenal Tuhan. Nah, kita melihat sekian lama kita belajar firman, mendengar firman, membaca Alkitab, saudara. Tetapi kita merasakan bahwa pembaharuan pola pikir itu tidak signifikan terjadi di dalam kehidupan kita. Nyatanya apa? Dikatakan kalau kamu dibaharui cara berpikirmu, akal budimu, pola pikirmu, mindsetmu dibaharui, maka dikatakan kamu akan bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, ya saudara, dan yang sempurna. Seringkali kan kita masih salah aja milih, betul nggak? Ya, saudara. Kita seringkali masih ikuti kata hati kita, ikuti pola pikir kita yang tidak sesuai dengan firman. Yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Fakta itu membuktikan tindakan kita masih seperti itu, saudara. Makanya dikatakan perubahan pola pikir itu butuh waktu panjang. Tidak bisa 5 tahun, 10 tahun, bahkan belum tentu orang berubah. Bahkan bisa mungkin 40 tahun, 50 tahun, belum 100% berubah, saudara. Dan bertahap, makanya nggak boleh kita stagnan, kita statis. Oh ya udah, aku udah tahu kok firman itu sudah sering aku dengar, ngerti dah. Udah gitu aja, saudara. Nah, saudara, kita akan melihat kalau kita sudah belajar tentang Yudas Iskariot, sekarang kita melihat, saudara. Nah, kalau kita melihat zaman ini, kitab Roma juga ditulis, dan ketika Tuhan Yesus hidup, Mesias bagi orang Yahudi, saudara, itu seorang pahlawan. Seorang pahlawan yang mereka harapkan akan membebaskan mereka dari kekuasaan Roma, saudara. Itu pengertian orang Yahudi.
Makanya mereka tidak bisa terima Tuhan Yesus. Apa kamu? Kamu loh anaknya Yusuf dan Maria. Orang tuamu kami tahu, kami kenal. Saudara-saudaramu kami tahu. Siapa kamu? Mereka nggak mau terima. Orang Yahudi nggak mau terima. Karena mereka tahu, dikatakan harusnya Mesias itu keturunan raja. Memang benar. Kalau kita teliti dia keturunannya Daud kan? Ya, saudara. Tapi orang Yahudi enggak mau, karena kita tahu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, tapi dibesarkan di Nazaret. Nah mereka kan taunya dari Nazaret ini, ya saudara. Nah tapi kita melihat saudara, ya mereka ingin Mesias itu seorang pahlawan yang punya kekuatan fisik, yang punya kuasa adikodrati seperti Daud, seperti Salomo yang mereka tahu. Tapi mereka bilang ya Tuhan Yesus atau Yesus itu apa? Anak tukang kayu, ya pasti dia juga ikut kerja tukang kayu, bantu papanya, bantu Yusuf, saudara. Nah, kita melihat orientasi mereka, cara berpikir mereka masih hal-hal duniawi. Mereka ingin bebas dari kekuasaan Roma, mereka ingin nyaman hidupnya, saudara. Nah, kita melihat, saudara, kalau kita baca orientasi para murid, termasuk Petrus dan murid-murid yang lain, juga sama, karena mereka juga orang Yahudi. Ya, orang Yahudi juga. Nah, kita akan melihat, saudara ya. Saya ajak baca, saudara, Matius 4. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Dan ketika Tuhan Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, saudara, kita melihat Petrus itu sebetulnya mau mengikut Yesus, dikatakan kamu akan aku jadikan penjala manusia. Dia dikatakan segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Tuhan Yesus. Petrus ini juga mau mengubah nasib. Ya, kalau sekarang aja nelayan-nelayan itu banyak yang hidupnya susah, apalagi juga zaman dulu ya. Mereka tentu secara ekonomi. Nah, saya akan buktikan apa dari mana tahu mau mengubah nasib. Ya, coba kita lihat ya. Oh, saya tulis enggak ya di situ ya? Oh, Matius 19 ayat 27. Saya enggak tulis kah? Oh, sorry. Di bawah, saudara. Ayo, Matius 19 ayat 27. Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Nah, saudara, ini Petrus dikatakan tanya kepada Tuhan Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan ikut Engkau. Kami dapat apa? Ikut Engkau ini loh dapat apa?" Saudara, nah ini yang saya katakan, mereka juga mau mengubah nasib. Supaya tidak jadi nelayan terus, saudara. Nah, kita lihat ayat 28 dan ayat 29. Saudara boleh perhatikan. Silahkan Malin. Matius 19 ayat 28 dan 29. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Nah, saudara, kita melihat ketika mereka dipanggil, mereka langsung tinggalkan jalannya, tinggalkan perahunya, ikut Tuhan Yesus.
pertanyaan ini, saudara coba tahu, pertanyaan ini setelah mereka mengikut Tuhan Yesus kan, ya, sudah menjadi murid, melihat bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat, ya, kemana-mana memberitakan firman, mereka sudah ikut. Mereka pikir ikut gitu aja. Ini terus gimana ini nasib ini, ya kan? Dapat apa ini ikut Tuhan Yesus kemana-mana keliling-keliling, saudara. Nah, kita membaca ketika mereka tanya, kami ini meninggalkan segala sesuatu, telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Tuhan Yesus menjawab kepada Petrus dan para murid yang ada di situ tentu saja. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Kita seringkali kalau saudara baca dengan teliti Alkitab, para murid ini orang-orang banyak yang tidak berpendidikan. SDM-nya itu rendah. Saudara boleh ikutin dah, ya, pembacaan di Injil kisah-kisah mereka. Seringkali Tuhan Yesus berkata sesuatu mereka tidak ngerti. Apa maksud itu? Ngomong apa? Tidak ngerti. Ya, mereka seringkali tanya, apa maksudnya? Bahkan saudara, ya, ketika Tuhan Yesus berkata, jangan terkena ragi orang Farisi dan Saduki, pernah ya, gitu ya? Murid-murid bilang nih, paling karena ndak ada roti, makanya dia bilang gitu, kan gitu ya, saudara, iya kan? Seringkali mereka ndak ngerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata ini juga, pasti mereka juga ndak ngerti apa maksudnya anak manusia kalau datang dan di kemuliaannya. Mereka akan menduduki 12 tahta itu untuk menghakimi. Mereka pasti tidak ngerti juga apa itu maksudnya. Saudara, nah saya akan mengajak saudara juga melihat, saudara coba Markus 10 ayat 35, Injil Markus, bahwa murid-murid ini masih berpikir orientasinya duniawi, ya, meskipun mereka sudah ikut Tuhan. Markus 10 ayat 35 sampai 37. Markus 10 ayat 35 sampai 37. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Nah, mereka ingin jadi pejabat. Kalau kamu jadi raja, kami loh pilihin jadi pejabat. Ya, saudara, kita melihat di dalam Injil Yohanes dikatakan karena Tuhan Yesus mengadakan mujizat, 5.000 orang laki-laki dikatakan, belum termasuk ibu dan anak-anak, bisa diberi makan hanya dengan 5 roti 2 ikan. Kemudian 4.000 ya, 4.000 dengan 7 ketul roti. Dan masih sisa lagi, cuma dicuil-cuil gini ya, dibagi-bagi. Wah, enak ini, ikut Tuhan Yesus enak ini. Nggak kelaparan, nggak ada apa-apa, tenang kan gitu ya. Ya, barang kecil sedikit bisa kasih makan ribuan orang. Kalau saudara baca di Injil Yohanes, mereka hendak menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja. Enak kan kalau punya raja gini ya, makmur kita. Nah, saudara, jadi itu memang cara berpikir mereka, pemenuhan kebutuhan jasmani, saudara. Bagaimana ikut Tuhan Yesus bisa dipenuhi kebutuhan jasmaninya, ya, enak gitu ya, saudara. Nah, kita melihat, saudara, saya akan ngajak saudara lihat ya. Kemudian ayo Matius 16, Matius pasal 16 ayat 15 sampai 17. Matius 16 ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka,
Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Nah, saudara, satu kali Tuhan Yesus bertanya kepada para murid ini. Menurut kalau saudara baca di atasnya, kata orang, siapa aku ini? Kamu dengar orang-orang bilang itu siapa aku ini? Mereka menjawab, ada yang bilang Tuhan, ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang kamu itu Elia. Ya toh? Ada yang bilang juga salah satu dari para nabi. Nah, oke. Itu menurut kata orang. Sekarang menurut kamu. Ya. Siapa aku ini? Kemudian Petrus menjawab, dia berkata apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus ini tepat. Ya. Tuhan berkata, malah Tuhan Yesus berkata, kamu menjawab itu karena diberi tahu oleh Bapa. Ya, dikatakan gitu, oleh Bapa. Ya, bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Sehingga perkataan itu terlontar. Nah, saudara, coba baca selanjutnya. Ayat 21 sampai 23. Ya. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, saudara, Petrus baru saja menjawab pertanyaan Tuhan Yesus dengan jawaban yang tepat. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Tetapi kita baca, ketika Tuhan Yesus berkata, sejak waktu itu, bahkan kalau saudara baca perikopnya, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus. Pertama kali Tuhan katakan, menyatakan kepada murid-muridnya, dikatakan, aku harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua dan imam kepala serta ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan hari ketiga. Mendengar perkataan itu, Petrus berpikir apa yang dia harapkan, bahwa Tuhan Yesus akan menjadi penolong bagi mereka, akan jadi raja yang membebaskan mereka dari kekuasaan Roma, saudara. Ya, iblis memakai Petrus sesuai dengan konsep yang ada di pikirannya. Seperti iblis pakai Yudas. Jadi konsep yang ada di pikiran saudara menentukan saudara dipakai iblis atau enggak. Menentukan, saudara. Konsep yang ada di pikirannya itu apa toh? Apa yang ada di pikiran Petrus, saudara? Jika Tuhan Yesus mati, harapan untuk mengubah nasib pupus, habis, entek, sirna, tidak akan terjadi, tidak akan terwujud. Itu sebabnya, saudara. Itu sebabnya dia menarik Tuhan Yesus. Dia tidak memperhatikan bahwa Tuhan Yesus menyampaikan apa? Aku akan dibunuh tapi dibangkitkan pada hari ketiga. Itu dia tidak perhatikan. Orang itu kalau dengar berita yang sedih, yang bagus tidak terlalu dengar, saudara. Betul enggak? Yang lebih masuk itu yang jelek.
Kan saya katakan pikiran manusia condong ke hal yang negatif. Makanya hal negatif itu lebih nancep. Ya. Lebih nancep dalam pikiran kita daripada hal yang positif. Nah, saudara, kita melihat baru saja dia menjawab seperti itu, tapi kita lihat dia dipakai iblis. Ya, dia dipakai iblis untuk apa? Untuk mencegah Tuhan Yesus agar tidak pergi ke Yerusalem supaya tidak mati di sana. Betul kan? Ya, saudara. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-23, saya tulis enggak ya di situ? Saudara, ayat 23 dikatakan gini, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Iblis ada di mana? Ada di mana, saudara? Tuhan Yesus menghardik itu, enyah kau iblis. Di mana iblisnya? Hah? Ada di mana? Di pikirannya Petrus. Bukan iblisnya berdiri di sebelahnya, enggak. Di pikirannya Petrus, saudara. Meskipun Petrus pakai nama Allah, dikatakan Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Iblis ada di pikirannya, saudara. Saya mau tanya, apakah langsung iblis di pikiran Petrus keluar? Halo? Ayo yang di belakang, apakah langsung iblis di pikiran Petrus keluar? Enggak. Kalau kita baca kisah hidup Petrus, dia menyangkal Tuhan, betul? Berarti enggak keluar kan? Masih ada kan? Ini yang menghardik siapa? Tuhan Yesus, apalagi saudara menghardik gini, pikiran porno, keluar gitu. Enggak gampang saudara, langsung saudara pikirannya enggak porno, enggak bisa. Harus lewat proses, amin ya. Saudara, jadi kita melihat saudara, Tuhan Yesus berkata, enyah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Ya. Kemudian apa? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau kita melihat dari kacamata manusia, Petrus ini baik enggak? Baik apa enggak? Baik. Mencegah gurunya supaya enggak mati itu kan baik, saudara. Secara pikiran manusia baik. Tetapi dibalik pikirannya untuk mencegah Tuhan Yesus itu, karena itu tadi, kalau Tuhan Yesus mati, pupus harapanku. Betul? Hilang harapanku. Untuk bisa menjadi pejabat, untuk menjadi petinggi negara mungkin gitu ya. Untuk bisa nyaman hidup secara jasmaninya. Habis saudara. Ya kan? Kalau saudara mengharapkan seseorang dapat warisan dari orang itu, apalagi pernah dijanjiin, tapi dia punya anak-anak, begitu yang tua mati, yang punya warisan, hilang harapanmu, betul nggak? Belum tentu anak-anaknya kasih kan? Nah, sama dengan keadaan Petrus, saudara. Jadi kita melihat iblis itu memakai seseorang sesuai dengan apa? Konsep yang ada di pikirannya. Saudara bisa dipakai iblis, saya bisa dipakai iblis sesuai dengan konsep, tidak bisa. Konsepnya Ria diganggukan ke saya oleh iblis, tidak bisa, saudara. Nanti kita akan buktikan ya, saudara. Iblis pakai seorang sesuai dengan konsep di pikirannya. Petrus dipakai untuk mencegah Tuhan Yesus ke Yerusalem. Ya, Petrus dipakai sesuai konsep di pikirannya apa? Yaitu membuat dia nyaman, kebutuhannya nanti terpenuhi. Saya rasa mereka kan tidak kerja ya semua ya. Mereka ikut Tuhan Yesus kemana-mana pelayanan. Makan dapat dari mana? Ya pasti dari Tuhan kan? Ya memang tidak diceritakan.
Bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan para muridnya. Loh, mereka tinggalkan semua loh. Tinggalkan pekerjaan. Betul-betul pensiun, saudara. Enggak nyambi kerja loh. Enggak. Ya, tetapi mereka punya bendahara. Yudas kan jadi bendahara. Punya duit kan berarti. Nah, saudara, Petrus tidak bisa dipengaruhi untuk menjual Tuhan. Enggak bisa. Itu loh yang saya katakan. Enggak bisa ini dipengaruhi menjual Tuhan Yesus seperti Yudas. Enggak bisa. Mencegah bisa. Sesuai dengan konsep yang ada di pikirannya. Supaya Tuhan Yesus enggak mati. Jangan ke Yerusalem. Habis harapanku. Ya, melarat ini gitu. Kalau Tuhan Yesus mati, ya kira-kira begitu, saudara. Ya, jadi dia hanya bisa dipakai untuk mencegah. Nah, kita melihat, saudara, gagal kan? Iblis gagal toh? Tuhan Yesus tetap ke Yerusalem enggak? Iya, tetap ke Yerusalem, saudara. Nah, Yudas dipakai iblis untuk menyeret Tuhan Yesus ke Yerusalem. Nah, yang satunya nyegah, kalau Yudas menyeret dengan cara apa? Menjual, saudara. Dengan cara menjual, mengkhianati, menjual Tuhan Yesus kepada para imam dan kepala-kepala ibadah itu, saudara. Para ahli Taurat, saudara. Nah, kita melihat, saudara, hal ini saya boleh katakan kepada saudara begini loh. Kalau seseorang anak mulai dari kecil nih diajarkan A, besar tidak bisa melakukan B. Percaya enggak? Saudara ajarin anak saudara. Ya, misal ini kasih contoh yang gampang aja, yang wanita misalnya. Mulai dari kecil yang dikasih tahu. Maaf bicara begitu haid dikasih tahu misalnya ya. Ingat ya, pesannya mama ingat ya. Jangan makan nanas. Ini cuma contoh loh saudara, bukan sungguh, ini contoh aja. Jangan makan nanas mulai sekarang. Enggak boleh. Kamu arek wedok, anak wanita enggak boleh makan nanas, apalagi nanas masih muda. Nanti mandul. Ya toh? Misalnya. Aku mau beli rujak, ingat ya, jangan minta nanas, misalnya gitu kan. Ulang-ulang itu, betul kan? Supaya nancep. Saya mau tanya, gampang enggak? Nanti kalau besar dia berani orang bilang, makan, enggak apa-apa. Menurut saudara kira-kira nolak apa mau? Nolak pasti. Ya, nolak. Sama seorang yang punya pikiran suka judi. Itu gampang dipengaruhi kalau diajak judi, betul enggak? Tapi kalau yang enggak suka judi, toh enggak apa-apa, seribuan, cuma seribuan, enggak mau. Gitu kan ya? Betul ya? Sesuai konsep, saudara. Yang genit, entah laki entah wedok, gampang enggak dipengaruhi? Gampang, saudara. Tapi kalau yang enggak genit, biar ada cewek cantik, biar Miss Universe yang lewat, ya dia bilang, oh cantik ya, paling gitu aja. Tapi kalau yang genit dan pikirannya ngeres, saudara, mikir aku lek bisa dapat dia gimana ya, nek jadi pacarnya cek seneng ya, gitu saudara. Lain kan? Lain yang diputer di sini, betul nggak ya, saudara? Jadi sesuai dengan konsep, makanya saudara, ayo kita belajar pola pikir harus dirubah. Kalau duniawi terus, saudara juga tidak bisa dibawa menjadi sorgawi. Ya, jadi kita ayo belajar, saudara ya. Kalau diajarkan terus-menerus itu kenapa sulit berubah? Itu menggores jiwa, saudara. Menggores jiwa seseorang. Ya, saya baru akan mikirkan tentang menyampaikan tentang nurani, saudara. Itu agak rumit. Saya mesti persiapkan benar karena harus pakai gambar gitu ya, saudara. Nanti saya minta tolong Koko Beni itu yang pintar gambar. Nah, saudara, jadi kita melihat apa yang, makanya kalau ngajar anak itu kita mesti hati-hati. Apalagi kalau saudara katakan berulang-ulang. Itu menggores jiwa. Jadi karakter lama-lama. Ya, betul-betul sulit dirubah ya. Coba kita lihat 2 Korintus 11 ayatnya yang ketiga. 2
2 Korintus 11 ayat 3. 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, Hawa diperdaya dengan apa? Kelicikan. Dikatakan tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Jadi seseorang itu dipengaruhi dulu itu pikirannya, tidak langsung tindakan. Seperti saya katakan, teroris itu dicuci otak dengan cara apa? Dikasih TV, perkataannya di situ, tiap hari itu suruh nonton itu. Itu nyuci otak caranya gitu, bukan diambilkan rinso, dikeramasi, enggak, saudara. Tapi diisi dengan perkataan, terus diisi terus. Yaitu kalau sedang menggores jiwa, luar biasa, mati pun mereka berani loh, saudara. Luar biasa, ya. Kekuatan dari pikiran itu kalau sudah kita melihat, saudara, kisah kejatuhan Adam dan Hawa. Kira-kira berapa hari? Saudara, jangan Pak Gembala ya. Ayo jemaat. Menurut saudara, kejatuhan Adam dan Hawa terjadi berapa hari? Hah? Berapa hari? Tidak ada yang tahu? Hah? Belum sampai sehari katanya Marlin. Bisa enggak kamu dipengaruhi orang belum sampai sehari? Kalau kamu punya konsep. Oh, kalau konsepnya sama, ini konsep kan berbeda. Ini konsepnya dari Tuhan kan jangan makan. Kan beda toh? Yang satu boleh makan kan gitu. Kebalikannya kan konsepnya. Saudara, itu bukan sehari. Tapi kita tidak tahu dan Alkitab nggak tulis, memang kita tidak tahu berapa ratus tahun, berapa ribu tahun ini Adam dan Hawa bergumul menghadapi bujukan iblis. Ya, Alkitab memang tidak tulis. Hanya Alkitab bilang pada hari itu kan gitu ya. Tapi kan kita tahu itu bukan buah, tapi filosofi yang ditanamkan kepada mereka. Nah, saudara, kita melihat, saudara, mereka bergumul menghadapi bujukan ular itu atau iblis. Jadi ular jangan dikira ular-ular itu, saudara, bukan. Tapi itu personifikasi dari setan. Nah, saudara, sekarang kita juga mengalami hal yang sama. Saudara ke gereja diisi firman cuma berapa menit. Di luar saudara diisi oleh filsafat atau falsafah dari dunia ini. Kita juga bergumul, dikatakan supaya kita tahu kalau pola pikir kita diubah, kita bisa tahu mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Itu loh tujuannya, makanya pola pikir harus diubah. Kalau tidak mau berubah, saudara dan saya tidak akan bisa membedakan. Ya, tidak akan bisa membedakan. Saudara harus ingat. Coba saya ajak saudara buka Lukas 4. Ya, saya tadi menemukan Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Saya tidak tulis di situ. Lukas pasal 4 ayat 13. Ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, kalau kita baca kisah Tuhan Yesus dicobai, siapa yang menang? Siapa yang menang? Tuhan Yesus menang. Tapi Alkitab katakan iblis mengakhiri, udah selesai kalah wes.
Pencobaan itu ia mundur. Mundur terus? Enggak. Firman Allah katakan dia menunggu waktu yang baik. Di mana orang itu lengah. Betul kan ya? Firman Allah katakan di dalam suratan Petrus ya. Yang iblis berjalan seperti singa. Ya. Seperti singa mengaum-ngaum jalan ke sana kemari. Mencari orang yang bisa ditelan. Yang lengah saudara. Orang itu pasti ada lengahnya ya. Ya saudara. Kalau kita melihat saudara. Dari pernyataan ayat ini iblis itu tahu titik lemah seseorang. Kadang-kadang kita sendiri nggak tahu titik lemah kita. Tapi iblis tahu. Titik lemah masing-masing kita apa? Saudara ya. Itu sebabnya Alkitab katakan berjaga-jagalah dan waspadalah gitu kan ya. Karena lawanmu si iblis itu loh, jalan-jalan terus, keliling terus. Begitu orang lengah, diserang saudara, dihantam. Makanya kita disuruh berjaga-jaga terus saudara ya. Daud, saya kasih contoh Daud, tidak usah baca ayatnya. Tidak bisa dirobohkan oleh Goliat, amin. Tapi dia bisa roboh hanya oleh seorang yang lemah, Batseba. Wanita kalah dia, betul nggak? Dengan Goliat yang gede segitu menang dia. Tapi ketika dia lihat Batseba, dia jatuh di dalam dosa. Itu loh. Jadi saudara lihat Simpson kan? Contoh juga Simpson, betul? Ya. Orang hebat, saudara. Terkenal kuat, bisa ngangkat gerbang kota luar biasa. Ya, tapi kalah sama siapa? Nah, Mbak Delila. Ya, saudara harus tahu kelemahan saudara. Kalau saudara kelemahannya duit, ya hati-hati soal duit. Kalau kelemahan kita cewek, ya hati-hati. Kalau kelemahan kita judi, ya hati-hati. Apa saja saudara makanya harus cari tahu. Tuhan tunjuk no. Kalau sudah tidak tahu tunjuk no apa kelemahan saya ini. Kalau kuping kita tipis, kenapa itu kuping tipis? Ngamuan, ya loh, gampang tersinggung. Ya saudara harus tahu. Ya. Nah saudara, jadi ayo kita belajar. Bagaimana supaya kita tidak memberi topon yang kita sudah belajar. Tempat berpijak, pangkalan, landasan untuk iblis di dalam pikiran. Saudara, caranya gimana? Tidak bisa saya katakan. Tidak bisa, tidak cukup diusir dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bisa cuma begitu. Saudara, itu mistik. Kita sudah belajar. Ya, itu mistik. Tidak bisa dengan cara ajaib begitu. Cara mujizat. Pikiran najis ditengking langsung pikirannya bersih. Nyatanya orang itu bisa jatuh bolak-balik di lubang yang sama kan? Halo, benar gak? Iya kan? Saudara, iya. Itu kan menunjukkan kalau ditengking gitu tuh nggak iso. Nggak bisa saudara ya. Saudara ayo saya ajak lagi baca yuk Matius 12. Ayat terakhir Matius 12 yuk. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Matius 12 43 sampai 45. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah saudara, jadi kita melihat tidak bisa. Ya mungkin katakan oke, saya katakan
Ketika roh jahat diusir, keluar. Udah gitu aja. Tapi firman Allah katakan kalau roh jahat itu keluar, pikiran orang itu kosong. Kalau ini tidak diisi, dia akan bawa roh-roh yang lain masuk di dalam pikiran orang itu. Dan dikatakan keadaan orang itu lebih buruk dari semula. Dari keadaannya semula. Jadi apa saudara? Caranya supaya kita punya pikiran ini tidak jadi tempat berpijaknya iblis. Pikiran harus selalu diisi dengan kebenaran. Tidak ada cara lain. Kebenaran yang murni. Firman Tuhan yang murni. Sebab apa? Pikiran yang benar bisa membuat Allah mendaratkan rencananya dan kehendaknya di dalam pikiran kita. Kalau pikirannya benar, terima kehendak Tuhan, terima rencana Tuhan, terima bisikan Tuhan. Tetapi pikiran yang salah menjadi celah, menjadi tempat berpijak bagi iblis menjatuhkan kita. Jadi pikiran ini punya peranan penting, saudara. Sebab sebelum kita bertindak pasti ada dulu di sini. Ya, pasti ada dulu. Jadi saudara, kalau kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan yang murni, tidak mungkin saudara kemasukan iblis. Jadi kalau ada orang melakukan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan, iya kemasukan iblis. Sesuai konsep di pikirannya. Saudara datang ke gereja penting enggak? Penting apa enggak? Penting? Tapi kan ada toh orang Kristen yang menganggap tidak penting. Ada enggak? Banyak. Banyak saudara, tidak penting. Saya ngobrol sama Minggus gitu. Saya ini bingung, tak bilang gitu. Kadang-kadang ngerasa no jemaat ya bingung saudara. Ya kadang-kadang saya nangis sama Tuhan. Piye caranya gitu ya. Piye caranya ngasih ngerti. Sudah dibuatkan online. Kalau dilihat di sini, ya ndak ono jemaat yang ndak hadir itu ikuti online saudara. Ya kan? Lah bingung toh jadi pendeta iki. Ya toh? Sudah dikasih sarana. Loh, nek sing males, ada juga yang gini, ya online aja ndak usah ke gereja. Ya toh? Tapi saya mau tanya nih sama anak-anak sekolah. Online sama tatap muka sama enggak? Ayo jawab yang sekolah. Online sama tatap muka sama enggak? Enggak sama, sama-sama sekolah. Betul enggak? Enggak sama saudara. Jadi saudara hadir di gereja dengan online itu enggak sama. Amin. Ya. Ayo kita belajar menghargai. Ini salah satu saudara menghargai Tuhan. Ya toh? Betul enggak? Iya kalau enggak perlu ke gereja, ya tutup aja gereja ini semua saat seluruh dunia. Betul enggak? Di rumah saja bisa online kok. Betul enggak? Iya kan? Saudara, Tuhan Yesus itu mau ngajar orang jadiin baik, enggak usah turun ke dunia juga bisa. Kenapa dia perlu turun? Karena dia perlu ketemu sama manusia. Halo? Ya, untuk jadi teladan. Saudara, ayo hargai. Hargai, saudara. Waktu saudara hidup tidak lama. Apalagi sudah umur seperti saya ini tidak lama kan. Tapi jangan merasa juga yang muda, saya masih jauh Oma. Ayo kita belajar, amin. Ini loh tahun sudah mau habis. Jatah umur kita sudah berkurang lagi 1 tahun. Kalau hidup kita tidak bertambah, saudara jangan harap bisa masuk kerajaan surga. Betul enggak? Iya. Kita harus berpikir, firman Allah katakan ayo cari harta, kumpulkan harta di surga. Jangan cuma di bumi umek urusan duit. Nanti nek mati mbok tinggal, ndak ada semua itu yang
kekal milik kita. Orang tua mati ganti nama langsung sertifikat, betul nggak? Iya saudara, langsung ganti, bukan milik saudara sendiri. Semua titipan Tuhan. Amin. Ayo saudara, jangan memburu uang, memburu Tuhan. Saudara pasti dicukupi juga oleh Tuhan. Amin. Tidak usah khawatir. Tuhan memberkati kita ya. Puji Tuhan.